Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 56 dan 55, 65 dan 66. Falladhi yatawassaluna bil quburi fi ayyi biladin wa fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin wa yatabarrakuna bid du'ai 'indahum wa ya'taqiduna naf'al amwati aw durruhum. Ya. Maka dari itu orang-orang yang berwasilah dengan kuburan siapapun, negeri manapun, zaman apapun adalah orang-orang yang rusak binasa amalan-amalan dan sesat lagi batil perbuatannya. Haula'i mutabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sakaratil maut wa huwa yusari'ul mautu fi akhiri lahzatin min lahazatid dunya. Ketika Rasul akan mengakhiri hayatnya di dunia ini, yakni saat beliau meregang nyawa menghadapi sakaratul maut, beliau bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, sungguh bagi setiap kematian itu ada sakaratnya. Thumma yaqulu la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidun. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz bab ma jaa fi qabri an-nabi. Yahdhur minhum wa man fa'alahum. Rasul memperingatkan mereka dari apa yang mereka perbuat. Walaqad waqa'a ma fa'ala ulaika al-umamu min al-yahud wan nasara fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani ini telah merambat kepada sebagian umat Nabi Muhammad. ففي كثير من البلاد الإسلامية اليوم تجد الجهلة يشركون بالله يتقربهم إلى القبور ويتأثرهم بأصحاب القبور. Maka banyak di negeri Islam saat ini dapat engkau temukan orang Islam yang musyrik yang menyekutukan Allah dengan cara mendekatkan dirinya kepada kuburan untuk mengambil berkat. Ya, fawaqa'u fil ghuluwi alladhi waqa'a fihi man kana qablahum. Mengambil berkat dari penghuninya dan meminta manfaat darinya atau mengharapkan tertolak dari mudarat kepadanya. Wa kullu hadha tahta sam'a wa basara ulamaihim hudahumullah. Sesuatu yang untuk dirinya saja penghuni kubur itu ia tidak memiliki kesanggupan sedikit pun, apalagi untuk orang lain. Ya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 30. Ya. Faqatilullahu sebelum itu, apatah lagi untuk orang lain, mereka telah terjatuh kepada tindakan ghulu' berlebih-lebihan seperti umat-umat terdahulu. Lebih parah lagi, para ulama setempat mendengar dan mengetahui betul perbuatan ini dilakukan, tapi mereka seperti tidak peduli dengannya. Na'udzubillah. Ya. Faqatilullahu kulla man ittakhadha min dunillahi ilahan aw tawassulu bighairi subhanahu fi jalbin naf'u aw daf'u dhurrun. Allah Subhanahu wa taala akan memerangi siapapun yang menyembah selainnya sebagai Tuhan ataupun mengambil sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengannya dalam mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu ma ma'nahu. Ibnu Taimiyah mengatakan, Inna Rasul alaihi wassalatu wassalamu wasaitu hadiyun wa tablighur lirrisalati 'anillahi ilaina. Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya Rasul adalah para penyalur hidayah dan penyampai risalah dari Allah kepada kita, bukan sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah kepadanya. Wala natawassatu bihim fil ibadati bainana wa bainallah. Faman tawassala bi ahadin aw tashaffa'a bihi wa huwa mayyitun fi qabri aw tabarruka bid-du'a inda qabrihi faqad khasira 'amaluhu. Maka barang siapa yang berperantara dengan orang yang telah meninggal dunia atau meminta berkat dan syafaat darinya di kuburnya, maka telah merugilah ia dan gugurlah amal-amalan selagi dia tidak bertaubat kepada Allah. Faziyaratu syar'iyyatu an nazura al-qubur linadhkurana al-akhiratu wa an nad'u li ahli al-qubur birrahmati kama da'alahum sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ziarah kubur yang benar yang disyariatkan dalam Islam adalah mendatangi kubur itu dengan tujuan untuk mengingatkan diri kepada akhirat. Di samping itu, cara berziarah ada dengan mendoakan ahli kubur yang diziarahi tersebut sebagaimana diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah. Wa min adabiz ziyaratu alla najlisa 'ala al-qabri fa innahu man'un sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab berziarah ada berikut. Pertama, tidak duduk di atas kubur sebab perbuatan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal julusi alaihi,
Kama sahih fi sahih Muslim qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah sabdanya, janganlah sekali-kali kalian sengaja melaksanakan solat di kuburan atau jangan pula sekali kalian duduk di atasnya. La tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim. Kedua, Rasul bersabda, li'an ajlasa 'ala jamarin fatahtariqu thiyabi fatanfudhu ila jismi khairul li min an ajlasa 'ala qabri. Sungguh jika aku duduk di atas bara api yang menyala-nyala sehingga terbakar seluruh pakaianku sampai sekejur badanku, itu adalah lebih baik bagiku timbang aku duduk di atas kuburan. Wa min adabi ziyarati alla yusalli 'ala al-quburi idza zaraha az-zair. Yang kedua, tidak melaksanakan salat di sana kecuali salat jenazah terhadapnya. Salatul fardhah, salat wajib enggak boleh. Am salatul janazah fajaizatun ila syahrin min dafnihi idza lam yusalli alaihi. Salat jenazah itu dibolehkan, yaitu paling lambat 1 bulan setelah wafatnya, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, wa min al-adabi 'adamul mururi 'ala al-quburi wal masyi 'alaiha, tidak melangkahi kubur atau berjalan di atasnya. Wa kadzalika wajibun izalatul quburi al-murtafi'atu wa hadamaha lamma fi sahih Muslim anna 'aliyan qala, kuburan yang tinggi bagaikan bangunan haruslah dirobohkan dan didatarkan dengan tanah kecuali sedikit setinggi sejengkal dari tanah sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dilecehkan oleh orang. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ad'a qabran musyrifan ila suwaitihi. Rasulullah telah mengutusku untuk merobohkan setiap kuburan yang tinggi dan meratakannya dengan tanah, ya. Ay suwaitu bil ardi bal yurfa'u maqdaran sabara faqad 'ala al ardi liya'rifa annahu quburun fala yamtahin wa hadha huwa sunnah. As'alullahu ay yaj'alana mimman yasta'idda li tilkal quburi al murhashatu bil 'amil as-salihun nafi'. Ya, aku mohon kepada Allah kiranya Dia menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersiap diri menghadapi kematian dan menempati liang kubur yang menyeramkan itu. Wa ay yaj'alana muqimina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi fi hayatina wa ba'da mamatina 'indama takunu quburina 'ala tariqati ahli sunnah lal bid'ah wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yakni dengan memperbanyak amal soleh selama hidup juga agar dia menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendirikan sunnah Rasul baik dalam kehidupan kita maupun terhadap kubur-kubur kita, sehingga kubur kita itu berada dalam jalur sunnah beliau tersebut. Kita masuk ke bab 8, walaqad ji'tumuna furada, halaman 116, yaitu tentang makna